Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, saya selalu bersuka cita kalau 5.000 orang menyahut. Karena selalu kita luar biasa di dalam Tuhan. Saya juga mau menyapa yang di Zoom. Saya melihat ada Dr. Ben, ada Dr. Geraldi. Selamat bergabung dalam Zoom kita. Dan saya yakin firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Seperti sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, kita akan tetap di dalam topik yang sama. Pada hari ini part yang ketiga, bagian ketiga dari The Riches of God's Grace. Dan seperti biasa, saya mau mengajak kita untuk memperkatakan nats pembimbing. Saya mengundang kita berdiri, kita ucapkan dengan kita deklarasikan dengan sungguh-sungguh kita hargai firman, kita percaya firman ini hidup dan firman ini akan bekerja untuk kepentingan sorga. Kita ucapkan bersama-sama, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Perikop yang kita mulai dari what ya, seperti biasa biar saya nggak lari kemana-mana, saya selalu mau mulai dari what, why, dan how. The riches of God's grace. Di sesi pertama dari topik ini, saya sudah mengajak kita untuk membaca satu perikop tentang kekayaan orang-orang terpilih. Sesi kedua kita tidak baca, sekarang kita baca lagi supaya kita kembali ingat dan selalu terus diingatkan akan kasih karunia Allah ini. Seperti biasa kita akan bersahut-sahutan. Saya akan membaca bagian yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bagian yang genap. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita seluruh dunia yang dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya kita kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang mengasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Di part pertama kita sudah menggali perikop ini. Kita sudah memahami betapa besarnya kasih karunia-Nya yang telah menebus kita, menyelamatkan kita. Kita ciptaan tapi diangkat jadi anak. Kemudian kita dikaruniakan kasih penebusan, pengampunan dosa dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan kasih karunia itu bukan cuma menebus dan mengampuni, tapi juga menopang kita, memberikan kita kebenaran, memberikan kita bisa mengalahkan dosa, dan memberikan kita buah-buah roh. Itu buah roh itu sudah kita bicarakan di part yang pertama. Dan di part yang kedua kita juga masih terus dalam topik ini, bahwa kasih karunia Allah bukan hanya fisik tapi juga fisik, jiwa dan roh, dan itu semua ada dalam special grace. Dan kita sekarang masuk di part yang ketiga. Di part yang ketiga ini saya mau mulai dari blueprint kerajaan ini. Slide ini sudah beberapa kali ditampilkan oleh Bapak Rohani. Kita mulai dari sini, bahwa kasih karunia Allah itu dimulai dari, ini ada agenda kerajaan Allah, dan ini akhirnya adalah kemuliaan Allah. Ini tentang pengajaran tentang agenda kerajaan Allah. Saya dapat di gereja ini di tahun 2017. Ketika itu saya ikut pemuritan bersama-sama dengan IPD 11. Sekarang IPD 60. Sudah jauh ya. IPD 11 ketika itu kita mendapatkan ini, dan jemaat lama pasti juga sudah mendapatkan pengajaran ini. Jemaat baru mungkin belum. Dan di sini kita lihat bahwa kerajaan Allah itu memang bergulir bersama dengan sejarah dunia ini. Dan sekarang kita berada
berada di 2025, tanda tanya, karena ini menurut Bapak Rohani, ini adalah injury time. Injury time artinya sudah sangat sedikit lagi kedatangan Yesus. Di Kisah Rasul 3 ayat 21 dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ada yang sedang ditunggu, ada yang sedang ditunggu. Tapi sekarang ini guliran waktu sudah hampir mencapai titik di mana Kristus akan datang. Karena ini adalah injury time, pastikan bahwa kita sebagai hamba didapati Tuannya sedang melakukan tugas kita ketika Tuhan kita datang. Pastikan kita seperti ini. Berbahagialah hamba, Lukas 12:43, yang didapati Tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuannya itu datang. Kita nggak bisa bilang, Tuhan saya sudah melayani Tuhan waktu dulu pas di PDK Oja, saya pelayanan, saya ke pasien, baca firman, kemudian di gereja nari-nari. Tapi sekarang kan sudah beda, sekarang stasenya beda. Jadi yang sudah cukup ya Tuhan. Ada lagu yang Bapak Rohani pernah kritisi lagunya. Hidup ini sudah jadi berkat. Jadi kalau sudah ya sudah. Pada saatnya nggak berdaya lagi ya sudah, nggak usah jadi berkat. Bapak Rohani pernah mengkritisi lagu itu. Tuhan mau melakukan pekerjaan yang Dia berikan, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tidak terbatas hanya dalam satu waktu dan kita bilang sudah selesai, cukup. Tidak. Kita harus terus bergerak bersama-sama dengan kegerakan Tuhan. Amin. Saya pernah membawakan topik Kingdom Blueprint ini sebenarnya di akhir 2023 dan di awal 2024, 2 kali. Namun ketika itu masih berdasarkan ini slide yang lama, Kingdom Blueprint yang lama. Ini keluar di 2023. Nah, di awal 2025 ini keluar yang baru, ini sudah beberapa kali tampil juga, ditampilkan oleh Bapak Rohani. Sebetulnya garis besar sih masih sama, tapi ada beberapa tambahan. Kalau saya lihat di sanctification ada adaptation. Tadinya adaptation ini baru muncul, tadinya nggak ada. Kemudian saya juga mendapat pemahaman baru tentang glorification. Tadinya saya kira glorification ini nanti kalau kita sudah di surga, ternyata tidak. Dari kehidupan kita sekarang, kita sudah masuk dalam glorification. Kalau kita sudah hidup dalam pola Tuhan, itu yang saya baru dapatkan. Ujung terakhir dari skema ini adalah glory of God. Itu adalah Roma 11 ayat 36. Kita baca bersama-sama ya, Roma 11 ayat 36, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nggak boleh bergeser fokus kita bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kita tidak boleh membagi-bagi fokus kita untuk hal-hal dunia, kepentingan kita, kepentingan keluarga, semuanya hanya boleh untuk Dia, kepada Dia, dan oleh Dia. Amin. Blueprint, ini saya copy dari Google. Blueprint itu apa sih? Kingdom Blueprint. Blueprint adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam membuat kebijakan. Ternyata kerajaan surga punya blueprint juga. Punya blueprint. Ini pernah saya bahas di sharing tentang blueprint. Di sini saya singgung sedikit saja. Blueprint itu ternyata kalau menurut Bapak Rohani pernah ada loh pada senior yang nanya, ternyata ada blueprint ya. Baru nanya. Ada blueprint. Kita jemaat di Gesing ini kan selalu mendapat makanan rohani yang TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Pengajaran yang diberikan terus oleh Bapak Rohani tiap-tiap sesi ibadah adalah pengajaran yang membuat kita benar-benar merasa diberkati sekali dengan hal-hal yang Tuhan singkapkan. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka ini adalah bait kemah suci. Gambar ini gambar kemah suci di zaman Musa. Jadi di zaman Musa Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Kemudian kalau saya baca kurun waktunya sekitar 480 tahun kemudian, Salomo, Raja Israel ketiga, membangun bait suci. Kemah suci itu portable, dibawa-bawa, karena orang Israel kan sedang mengembara 40 tahun ya, dibawa-bawa. Tapi bait suci itu permanen, sudah mereka masuk di Kanaan, bait suci itu dibangun.
pembangunan kemah suci maupun bait suci penuh dengan persyaratan dari Tuhan. Tuhan kasih petunjuk loh. Waktu kalau kita baca di Ibrani 8 ayat 5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Gunung apa? Kita minggu lalu kan diajarkan Bapak Rohani. Ada gunung yang namanya Gunung Sinai. Musa di atas 40 hari 40 malam. Apakah 40 hari 40 malam hanya untuk terima 2 loh batu dengan 10 hukum Taurat? Ternyata tidak. Dia juga diajarkan bagaimana membangun bait suci. Bahkan lebih dari itu, banyak yang Tuhan singkapkan untuk kita yang melihat. Nah, karena itu ketika Tuhan mengajarkan Musa di Gunung Sinai itu, begini loh membangun bait suci. Kalau kita baca di Keluaran, bagaimana detailnya Tuhan perintahkan. Ini Keluaran 39, 42, 43 ini bagian akhir dari detail-detail yang Tuhan berikan itu. Koas pegang mic. Ada yang pegang mic? Oke, saya mulai lagi dari Matius. Habis itu Markus, habis itu Lukas, habis itu Yohanes. Matius baca Keluaran 39 ayat 42. Keluaran 39 ayat 42. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Lanjut Fritza. Ayat 43, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Nanti kalian baca ya di rumah ya tentang bagaimana Tuhan memberi aturan membangun kemah suci kayak begini detail. Ada kain lumba-lumba, ada kain merah, ada perkakas kandil, ada tiang, ada ukuran-ukurannya pun semuanya diatur. Dan kita lihat di ayat 42, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, demikian dilakukan orang Israel. Nah, karena orang Israel melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka kita lihat di Keluaran 25 ayat 89 Tuhan mengatakan, dan Allah mengatakan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini satu hal yang tidak semua orang sadari. Tuhan mau diam di tengah-tengah kita, itu ada syarat loh. Syaratnya kita harus membangun hidup kita tepat seperti apa yang difirmankannya. Tepat seperti. Banyak orang percaya dengan mudahnya berkata, saya berjalan bersama Tuhan. Tuhan selalu menolong saya. Banyak koas kalau waktu awal-awal komsel bersaksi, semua hidup saya mudah, semua Tuhan sediakan. Tuhan baik sekali. Ya memang Tuhan baik, itu anugerah umum. Bukan cuma sama anak Tuhan, bukan cuma sama orang percaya. Orang yang tidak percaya pun menikmati kebaikan Tuhan. Memang Tuhan baik, itu anugerah umum. Tetapi bahwa Tuhan ada berdiam di tengah-tengah kita, ada syaratnya, yaitu kita harus membangun hidup kita tepat seperti apa yang disyaratkannya. Bukan ruangan ini ya yang mengikuti kemah pertemuan, syaratnya panjangnya berapa, lalu ada lapisan-lapisannya, lalu ada di mana mesbah dari emas. Bukan, di sini kita kan nggak bikin mesbah dalam arti harfiahnya. Di Keluaran itu adalah lambang. Tuhan membangun bait suci itu perlambang. Tapi di kehidupan kita sekarang yang Tuhan mau dibangun, bait suci yang Tuhan mau kita bangun adalah apa, Arya? Bait suci yang Tuhan mau kita bangun adalah pegang mic. Soalnya kemarin kita bahas dalam doa keluarga. Apa yang Tuhan mau kita bangun bait suci? Apa? Hidup kita sendiri. Gereja adalah kita. Gereja adalah hidup kita. Bait suci yang Tuhan mau kita bangun adalah hidup kita. Dan kalau kita membangun tepat seperti yang Tuhan syaratkan, Dia akan diam di tengah-tengah kita. Tepat seperti apa? Kita sudah belajar bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya yakin semua hafal. Saya nggak usah keluarkan ayatnya ya. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 6.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama Kristus telah hidup. Itu tepat seperti itu yang Tuhan mau. Itu adalah persyaratan untuk membangun hidup kita. Baru Allah diam di tengah-tengah kita. Nah, di dalam recovery agenda ini yang memang paling selalu diajarkan terus-menerus oleh tim gembala di sini adalah justification, sanctification, dan glorification. Karena inilah kita, saya pernah tanya ini di change part pertama kalau nggak salah. Kita ini orang berdosa atau orang benar? Karena seringkali kan, oh kita ini orang berdosa, kita kan masih di dalam daging gitu ya. Kita ini orang berdosa atau orang benar? Jawabnya, kita adalah orang berdosa yang dibenarkan. Proses pembenaran kita itu melalui 3 tahap ini: justification, sanctification, dan glorification. Kita baca bersama Roma 3 ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dana penebusan dalam Kristus. Ayat 23 bicara tentang dosa, ayat 24 bicara tentang kasih karunia. Semua orang telah berbuat dosa. Semua yang di sini orang? Coba saya dengan hormat saya minta berdiri, semua berdiri. Coba lihat kanan kirinya. Kakinya nyampe tanah nggak? Lihat. Kanan kirinya kaki nyampe tanah nggak? Kalau ada yang nggak nyampe tanah, hati-hati, itu bukan orang. Kalau kaki masih sampai tanah, itu orang. Berarti semua yang di sini orang. Setuju ya? Nggak ada yang kakinya ngambang, nggak ada ya? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, jangan ngantuk ya, kita berdiri duduk. Di rumah sakit juga banyak cerita seperti itu. Ada pasien bilang komplain, saya jam 3 dimandikan sama suster. Saya tanya, susternya Bapak lihat nggak kakinya sampai tanah nggak? Karena banyak cerita-cerita kan, suster jadi-jadian datang jam 3 mandikan pasien, banyak cerita seperti itu di rumah sakit. Bapak lihat nggak susternya kakinya sampai tanah nggak? Jangan-jangan jadi-jadian yang datang. Langsung merinding. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada 5 kemuliaan yang hilang, dan ini baru dilewati oleh keempat murid saya. Sekarang ujian. Sebutkan 5 kemuliaan itu. Matius, kemuliaan pertama? Baru? Hidup yang mulia. Saya deg-degan tapi puji Tuhan masih ingat. Richard, kemuliaan yang kedua? Warisan yang mulia. Yang kedua, warisan keempat. Yang kedua? Posisi yang mulia. Mini, yang ketiga? Sudut pandang yang mulia. Keempat, misal? Warisan yang mulia. Kembali ke Matius, yang kelima? Tujuan yang mulia. Saya deg-degan kalau sampai ini. Soalnya ini saya tembak beneran. Saya nggak persiapkan, saya nggak bilang. Tadi saya sama sekali nggak bilang kan. Nanti saya mau tanya ke 5 kemuliaan. Sama sekali nggak. Karena saya pengen tahu yang diajarkan Pastor Rio itu. Pastor Rio biasanya ajarkan ya. Nanti pasti senyum-senyum Pastor Rio. Benar-benar mengendap nggak di roh kalian pengajaran dari Pastor Rio tentang 5 kemuliaan yang hilang. Jadi semua sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, ada 5 kemuliaan yang hilang. Dan perjalanan kita sekarang adalah perjalanan untuk menemukan kelima kemuliaan itu. Kita sudah dapatkan hidup yang mulia saat terima Yesus sebagai Juru Selamat. Namun, apakah posisi yang mulia? Apakah sudut pandang yang mulia? Apakah warisan yang mulia? Apakah tujuan yang mulia sudah kita dapatkan? Itu yang harus kita cari terus dalam proses sanctification ini. Kemuliaan Allah yang ini pengajaran ini saya dapatkan begitu saya masuk di gereja ini. Saya masuk di gereja ini akhir 2014. Hari pertama saya bekerja di gereja ini, saya langsung mendapatkan dalam ibadah minggu Bapak Rohani menyampaikan tentang 5 kemuliaan yang hilang itu. Dan saya merasa, aduh ini luar biasa, ini nggak pernah saya dapatkan di gereja yang sebelumnya. Ayat 24 bicara tentang kasih karunia.
oleh kasih karunia, kita sedang bicara topik kasih karunia kan, kekayaan kasih karunia Allah. Oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pembenaran ini adalah pembenaran tahap pertama, justification. Kasih karunia itu telah memungkinkan kita untuk dibenarkan. Sama sekali bukan karena usaha kita, kemampuan kita, kelebihan kita. No, sama sekali ini benar-benar kasih karunia. Kasih karunia kan nanti kan Bapak Rohani sudah mengajarkannya. Sebetulnya kita nggak layak dapatkan, tapi diberikan. Luar biasa kasih karunia Allah. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Proses pembenaran kita terdiri dari justification, sanctification, dan glorification. Justification ini kita sudah dapatkan. Saya yakin, siapa yang belum yakin kalau sudah terima Yesus pasti tidak ada. Semua di sini sudah tahu, sudah berkali-kali kita bicarakan justification. Sanctification ini yang memang terus-menerus menjadi perjuangan kita. Karena koas masih ada yang bilang saat teduhnya bolong-bolong. Nah, itu sanctification-nya masih rendah. Belum bisa mencapai target nanti. Apalagi mencapai glorification. Apa sih anugerah khusus itu? Ini yang terus kita perdalam. The riches of God grace, kekayaan anugerah khusus dari Allah. Ini yang terus-menerus kita digali oleh Bapak Rohani. Apa anugerah khusus itu? Yesus beri dirinya sendiri. Sadari sungguh-sungguh ini. Kita pernah kasih apa sih ke orang lain? Kasih uang aja susah, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Saya udah berkali-kali cerita. Saya dulu kalau untuk pekerjaan Tuhan pelit. Kalau persembahan saya tahu harus dikasih, persepuluhan saya tahu harus dikasih. Tapi lalu kalau nanti ada pembangunan gereja, ada pekerjaan misi, ada hamba Tuhan yang perlu disekolahkan, rasanya kok berat sih. Tapi sudah Tuhan beri posisi saya di gereja ini. Sangat bersuka cita kalau kita bisa memberi untuk pekerjaan kita. Alami sendiri betapa sukacitanya adalah lebih baik memberi daripada menerima. Begitu firman katakan kan, Yesus beri dirinya sendiri. Dan dirinya Yesus itu dalam Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, maka dirinya yang Dia beri itu ada kepenuhan Allah di dalamnya. Maka bayangkan betapa luar biasanya, betapa kayanya kasih karunia yang diberikan kepada kita karena Yesus beri dirinya sendiri. Allah menghadiahkan dirinya sendiri. Itulah kekayaannya sesungguhnya. Pas Bapak Rohani berkali-kali bilang, jangan cari yang datang sendiri. Yang sesungguhnya kita butuhkan. Matius 6 ayat 33 itu Frisa udah hafal tuh. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu datang sendiri. Kita mau kejar apa? Kejar kekayaan, kejar kepopuleran, kejar penghargaan orang. Itu akan datang sendiri kalau kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Jangan cari yang datang sendiri. Oke, kita sama-sama baca Kolose 1 ayat 27, 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini rahasia, ternyata ini rahasia, tapi ini dibukakan bahwa apa? Kristus ada di tengah-tengah kita. Waktu saya baru pertama kali masih dulu ya, belum di gereja ini, saya baca ini kan, saya sering baca Kolose, saya kan rutin baca Alkitab. Tapi ini lewat aja ya udah lewat aja. Tapi waktu saya diajarkan Bapak Rohani tentang ayat ini, saya berpikir bahwa ini benar-benar tidak semua orang menyadari bahwa Kristus itu ada loh di tengah-tengah kita. Dan tidak semua kita tahu bagaimana supaya Kristus itu tetap ada di tengah-tengah kita. Karena kalau Dia ada, maka seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia, maka semua kekayaan kasih karunia itu mengalir bagi kita. Sadari ini, kita harus sadari ini. Aku diam di tengah-tengah mereka. Kalau syaratnya apa? Kita tepat seperti yang Tuhan inginkan. Bukan cuma mirip-mirip. Makanya jangan memodifikasi ayat. Misalnya apa ya? Mazmur 1 ayat 2.
Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Kita modifikasi. Yang salah satu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Karena kesukaan saya banyak. Bukan cuma Taurat Tuhan yang saya suka. Nonton film juga saya suka. Itu namanya modifikasi. Memodifikasi. Dan merenungkan siang dan malam, saya ganti. Merenungkan firman 2 kali seminggu. Saya kan sibuk. Kerjaan saya banyak banget. Saya bolong-bolong. Kalau istilah kelas baca firman bolong-bolong. Itu namanya modifikasi ya. Jangan modifikasi. Tuhan mau kita tepat seperti. Amin. Kita masih dalam word ya. Jadi apa itu anugerah khusus? Apa itu special grace yang diberikan melimpah kepada kita? Ini slide pengajaran Bapak Rohani. Anugerah khusus ada 5. 1. Saya tidak layak, dilayakkan. 2. Saya tidak benar, dibenarkan. 3. Saya tidak mampu, dimampukan. 4. Saya tidak lihat, diperlihatkan. 5. Saya tidak mengerti, dibuat mengerti. 5 ini kemarin Bapak Rohani dalam khotbahnya bilang beliau sampai yang ketiga. 4 dan 5 akan saya bahas sekarang. Saya akan singgung sedikit dulu yang 1, 2, 3 ya, karena biar nyambung. Sangat luar biasa pemahaman yang Tuhan singkapkan tentang anugerah khusus ini. Tidak layak, dilayakkan. Ini saya alami sendiri di akhir Desember 2016 ketika saya tahu-tahu ditugaskan untuk sharing di gereja ini. Pertama kali saya sharing firman, ternyata bukan 2017, ternyata 2016 Desember. Ini berapa tahun yang lalu ya, 2016, sekarang 2025. Kita masih remaja waktu itu. Ya, ketika itu apa yang saya rasakan waktu Bapak Rohani tiba-tiba menyuruh saya untuk sharing firman. Saya nggak layak, saya tahu pasti. Saya belajar apa sih? Saya bisa apa sih? Saya sekolah apa sih? Saya nggak layak. Tapi Tuhan layakkan. Tuhan layakkan. Di Wahyu 5 ayat 4. Rasul Yohanes berkata, maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Tidak ada yang layak. Di akhir perikop ini, yang layak adalah siapa? Anak domba Allah itu. Anak domba Allah itu satu-satunya yang layak untuk membuka gulungan kitab itu dan melihat di sebelah dalamnya. Dan kalau anak domba Allah itu ada di dalam hidup kita, maka kita pun layak. Maka kita yang tidak layak dilayakkan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Maka dalam Efesus 2 ayat 8 Paulus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Penyelamatan kita, pembenaran tahap pertama itu semata-mata kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Tuhan mau datang. Waktu Tuhan Yesus, kita akan peringati hari Jumat nanti ya, Jumat Agung. Waktu Tuhan Yesus memberi dirinya mati bagi kita, kita lahir aja belum? Iya kan? Tapi Dia begitu mau menebus kita. Luar biasa kasih karunia. Sama sekali bukan hasil usaha kita, 100% pemberian Allah. Amin. Kita tidak benar, dibenarkan yang kedua. Tadi kita sudah bicara proses pembenaran, ada 3 tahap. Kita dibenarkan, oke, ada 3 tahap. Bukan hanya bagian pertama justification, ketika kita terima Yesus. Itu bukan finish. Oh, yang penting sudah terima Yesus pasti masuk surga. No, masih ada kelanjutannya prosesnya. Sanctification, di mana kita menyelaraskan jiwa dan tubuh kita dengan firman, baru kita masuk pada glorification. Ada 3 tahap pembenaran. Tahap pertama, justification ini terjadi ketika Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita yang berdosa. Tapi Dia, saya rasanya mau nangis memikirkan betapa luar biasanya kasih karunia Allah itu, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Betapa luar biasa Dia mau menderita mati untuk kita, menggantikan kita yang seharusnya kita yang alami. Dia mau, luar biasa. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Itu terjadi di
Pembenaran tahap pertama, kita dibenarkan dan kita selaras dengan Roh Allah. Banyak orang yang punya kebenaran sendiri. Banyak orang yang punya kebenaran sendiri. Kebenaran Allah dengan kebenaran sendiri pasti berbeda. Fritzal boleh baca Roma 10 ayat 2-3. Roma 10 ayat 2-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kenapa saya minta Fritzal yang baca? Karena waktu baru pertama kali ketemu dengan saya dalam pelayanan pribadi, Fritzal memang saya tanya, Matius 6 ayat 33 ya, saya tanya, apakah kamu sudah hidup mengejar kerajaan surga dan kebenaran? Sudah dong. Itu ya waktu itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kata jawaban Fritzal, saya tiap hari minggu ke gereja dan saya baca firman pagi sore. Itu kebenaran yang dibangun oleh diri kita sendiri. Oh, kalau saya tiap hari minggu ke gereja, saya tiap pagi dan sore berdoa, itu saya sudah orang benar gitu ya. Banyak kok saya seperti itu. Saya ini orang benar karena saya hidup seperti ini. Itu adalah kebenaran yang kita dirikan sendiri. Karena itu bukan berdasarkan firman. Itu berdasarkan apa? Kata orang, kata guru sekolah minggu di gereja lama, kata orang tua mungkin di masa lalu, kata teman-teman mungkin di masa lalu. Tapi sekarang kita sudah tahu pembenaran yang sebenarnya. Jangan memakai kebenaran, jangan mendirikan kebenaran kita sendiri, tapi kita harus takluk pada kebenaran Allah. Kebenaran Allah harus masuk pada tiga tahap: justification, sanctification, dan glorification. Yang ketiga, tidak mampu dimampukan. Ini yang saya sedang melakukan USG. Ini pasien yang perutnya besar, yang saya cerita di sharing yang sebelumnya, kalau sakit liver bisa mengalami asites di mana perut besar. Lalu saya sehari-hari yang saya kerjakan antara lain mengempeskan, mengeluarkan cairannya, dan ini saya ajarkan pada koas. Siapa ya dari kalian yang belum pernah melakukan ini? Gak ada ya, semua yang sudah pernah angkat tangan. Berarti kalian sudah dimampukan. Tidak mampu, tadinya nggak mampu kan? Boro-boro ngeluarin air, nyuntik aja nggak pernah ya. Tapi kemudian karena diberi ilmu, didampingi, dilatih, maka dimampukan. Beberapa tahun yang lalu kita punya koas yang pinter main gitar dan pinter main drum, Krishna ya? Satria. Mungkin Pastor Jerry masih ingat Satria karena dia pinter main musik. Dia berkali-kali saya ajarkan tindakan ini waktu di Perikoja. Lalu ketika dia sedang intensif, dia kirim ke saya video. Mereka dokter-dokter intensif dikumpulkan oleh dokter senior. Ada pasien yang sakitnya kayak begini, ada air perutnya gendut. Siapa yang berani keluarkan? Mereka dari berbagai universitas kan. Nggak ada yang berani, cuman Satria doang. Dan Satria melakukannya dengan sangat baik. Dia cerita di video kan, dia kirim ke saya, dokter saya bangga karena dari IPD Koja, karena kami sering melakukan, jadi saya bisa melakukan. Itu yang tidak mampu dimampukan. Nah, yang seperti itu kita tidak mampu di dalam Tuhan, kita tidak mampu dimampukan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, karena kita dimampukan. Keluarga pasien sering curhat sama saya. Kenapa? Saya nggak sanggup lagi, dokter saya nggak kuat lagi. Kalau dia anak Tuhan, kalau dia tahu firman, saya bilang, ibu, mari sama-sama kita perkatakan Filipi 4 ayat 13. Kita ucapkan karena firman ini firman hidup. Bukan cuma sekedar barisan huruf di Alkitab. Kita ucapkan bersama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan pasien itu bilang, dokter, setiap kali saya datang ke sini, saya dikuatkan. Saya mendapat firman, saya dikuatkan. Pegang firman ini, kalian nanti bekerja. Pasien akan curhat macam-macam. Ajak pasien deklarasikan firman ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita nggak mampu, tapi kita dimampukan. Pasti bisa. Karena pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, kata firman.
Tuhan akan berikan kekuatan dalam menjalaninya. Pasti. Tidak mampu, dimampukan. Pemazmur mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak Rohani bilang sama saya, Tuhan itu bukan cuma sumber kekuatan, tapi Dia itu kekuatan itu sendiri. Dan kalau Dia dengan kekuatannya diam di dalam kita, maka kita pasti kuat, kita pasti mampu, pasti mampu. Amin. Saya pernah berkali-kali saksikan kan yang saya sendiri mengalami ketika saya kecelakaan di ruang operasi yang tulang belakang saya 3 ruas retak dan saya terancam kelumpuhan. Tuhan memampukan, akhirnya saya bisa berjalan. Saya kena tumor otak, saya operasi vipisan. Kalian kalau masuk di saraf melihat pasien-pasien vipisan seperti apa? Operasi saya vipisan namanya. Pasien-pasien vipisan itu tergeletak, tidak berdaya, tidak lagi vegetatif, dilayani apapun juga. Bayangkan betapa Tuhan memampukan saya tetap bisa berdiri di sini. Saya tidak mampu memampukan. Itu kekuatan dari Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Keempat, tidak lihat, diperlihatkan. Ini Talita. Beberapa waktu yang lalu di Komsel dia sharing bagaimana kami menemukan suatu barang yang tadinya kami cari-cari gak ketemu, terus ketemu. Sebetulnya suatu saat kami, halo Talita. Suatu saat kami kehilangan barang yang itu tuh, yang satu set yang selalu saya bawa ke gereja untuk persiapan perlengkapan ibadah. Terus di mana Mak? Saya mengajak Talita, papanya Arya saya ajak, ayo kita sama-sama cari mana barang itu. Gak ketemu, nggak tahu tuh di mana. Dicari-cari nggak ketemu. Terus pas doa malam, ini kalau nggak salah waktu ini Mbak lagi pulang kampung ya, Mbak nggak ada. Jadi hanya kami berempat di rumah, nggak ada Mbak. Jadi doa malam, saya bilang gini, pas kita sudah sharing firman udah, terus kita mau masuk doa malam, saya bilang, anak-anak kita doakan ya supaya Tuhan memperlihatkan di mana tas barang-barang itu, karena 2 hari lagi mau ibadah, kalau nggak ada nanti kita repot. Terus Talita tadinya bilang gini, wah cuma itu aja masih doakan. Tapi saya bilang, mama mau doakan. Lalu benar-benar kami doakan dalam bulan malam itu. Lalu selesai doa malam, Talita entah digerakkan, pasti digerakkan oleh kuasa Tuhan pasti. Dia tiba-tiba bangun, lalu dia ke rak yang paling atas, dia ambil ada tas yang memang kami jarang buka, dan dia buka, di situ ada barangnya. Sesuatu yang sebetulnya sederhana mungkin, cuma barang doang dibeli lagi juga, tapi Tuhan menunjukkan bahwa kita bisa tidak lihat tapi diperlihatkan. Dan sebetulnya dalam sehari-hari juga kita, saya yakin berkali-kali juga kita mengalami seperti ini. Tadinya nggak ketemu, udah dicari, udah. Tapi begitu lebih teliti, doa, Tuhan tunjukkan ketemu. Tidak lihat, diperlihatkan. Ini pernah terjadi di masa lalu, di zaman kerajaan Israel. Israel itu di masa raja anaknya Salomo, Rehabeam. Israel terpecah 2 ya, utara dan selatan, dan ini di kerajaan Israel yang utara. Ada nabi yang namanya Elisa. Pasti harusnya ingat ya, Nabi Elisa. Nah, ketika itu Israel sedang berperang melawan Aram. Lalu Raja Aram tiap kali bikin strategi, kok selalu ketahuan. Ada apa nih? Lalu ditanya ke pegawai-pegawainya, siapa nih pengkhianat? Kok kita mau menyusun strategi selalu ketahuan? Lalu kata pegawai-pegawainya, ada nabi di Israel. Tuhan kasih tahu sama nabi itu kasih tahu ke Raja Israel. Makanya setiap kita menyusun rencana, semuanya mentah karena ketahuan. Lalu kata Raja Aram, di mana nabinya? Ayo kepung. Datanglah pasukan Aram, banyak, mengepung 2 orang ini, Elia dan hambanya. 2 orang dikepung oleh pasukan, maka ketakutanlah hambanya ini. Bapak, begitu banyak orang yang menyerang kita. Lalu apa kata Elisa? 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia bisa melihat. Lalu maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Untuk kelas-kelas nanti baca ya.
Dan ketika itu, hamba Elisa dicelikkan matanya, dia melihat pasukan berkuda begitu banyak ternyata siap untuk membela mereka. Tadinya dia nggak lihat. Tadinya yang dia lihat hanya pasukan Aram yang mengepung mereka dan dia ketakutan. Begitu dicelikkan matanya, dia lihat, ternyata yang membela kita jauh lebih banyak daripada yang mau menyerang kita. Tidak lihat diperlihatkan. Kalau kita lihat dengan mata manusia, maka kita akan fokus dengan masalah. Ini dialami oleh Mindy waktu pelayan pribadi dengan saya. Masalahnya banyak, ya betul. Masalah banyak, semua kita pasti punya masalah banyak. Gak ada yang dengan santainya bilang, saya gak punya masalah saya kecil-kecil. Pasti gak ada. Semua punya masalah. Kalau kita pakai mata fisik kita lihat masalah, kita akan fokus dengan masalah. Masalahku berat. Dan kita akan mengandalkan kemampuan kita. Kemampuanku seberapa? Aduh, aku gak sanggup. Aduh, ini berat sekali. Kita akan mengeluh. Dan kita akan percaya dengan apa yang kita lihat. Kita lihat, itu yang kita percaya. Maka kita pikirkan terus masalah. Tapi kalau kita melihat dengan mata rohani, kita akan fokus kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Itu aja cukup. Maha Kuasa cukup. Kita akan mengandalkan Allah. Dan kita akan percaya dengan apa yang tidak terlihat. Kita harus mulai belajar untuk terus melihat apa yang tidak terlihat. Paulus bilang kepada jemaat Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Dimensi roh itu yang kekal, itu yang tidak kelihatan. Tapi kalau Tuhan singkapkan mata rohku, kita bisa melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Amin. Tidak melihat tapi diperlihatkan. Ini juga dialami oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Saya minta Mindy baca boleh? Wahyu 4 ayat 1-2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di sorga dan ditata diduduki seorang. Yohanes tiba-tiba merasa pintu surga terbuka dan ada suara yang dahulu telah kudengar. Dahulu yang mana? Dia kan ikut Tuhan Yesus sebagai murid selama Tuhan Yesus bekerja ya. Berapa lama Tuhan Yesus bekerja? Anak-anak pas masih ingat berapa lama Tuhan Yesus bekerja? Udah lupa. 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun ke-12 rasul itu kan ikut terus. Maka suara Yesus terdengar terus. Lalu kan Yesus naik ke surga. Lalu Yohanes dengan murid-murid yang lain kan dengan pelayanan sendiri-sendiri di Kisah Para Rasul bisa kita baca, dan kemudian Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Nah, disitulah dia melihat penglihatan ini. Dia bilang, suara yang dahulu pernah aku dengar itu sekarang datang lagi, dan dia berkata, naiklah kemari. Kalau dia disuruh naik, berarti posisinya ada di mana? Di bawah. Posisinya ada di bawah, makanya dia naik seperti bunyi sangkakala. Kalau ada suara di belakang, berarti dia sedang membelakangi yang bersuara itu. Jadi Yohanes posisinya ada dua item pada posisi Yohanes. Pertama, dia sedang membelakangi. Kedua, dia ada jauh di bawah. Seringkali tanpa kita sadari, kita juga pada posisi yang seperti ini. Kita sedang membelakangi Tuhan dan kita ada jauh di bawah. Maka datang firman berkata, naiklah kemari. Firman selalu mereposisi kita. Kalau kita merespon firman, kalau kita menerima firman, kita akan direposisi dan kita akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau kita lihat. Sehingga tidak lihat diperlihatkan. Kita diposisikan oleh firman. Firman adalah perkataan Kristus. Kalau firman datang tiap-tiap hari, makanya baca Alkitab gak boleh bolong-bolong ya anak-anak saya, koas-koas tercinta. Baca Alkitab gak boleh bolong-bolong karena firman ini
Kalau firman datang, firman menghubungkan kita dengan Allah sumber hidup. Dan hubungan ini yang membuat kita direposisi. Yohanes mengatakan, segera aku diliputi oleh Roh. Lalu datang firman yang berkata, naiklah kemari. Firman itu membawa Yohanes naik ke posisi yang Tuhan mau. Kalau kita mendengar firman, menerima firman, merespon firman, firman akan membawa kita naik ke posisi yang Tuhan mau kita ada. Dan kalau kita ada di posisi yang sama, kita akan melihat apa yang Tuhan mau lihat. Ini pernah diajarkan oleh Bapak Rohani dan Pastor Rio. Saya undang maju Mindy dan Misal. Maju. Mindy dan Misal maju. Ini Ambon 1, Ambon 2. Mindy ngadep ke situ, Misal ngadep ke sana. Sini. Kalian berjajar. Nah, Mindy melihat siapa? Sebut satu orang yang kamu lihat. Om Fritz. Misal melihat siapa? Sebut satu orang. Kalau mereka mau berdebat, aku lihat Om Fritz, enggak. Dokter Renat, enggak. Om Fritz, enggak akan sampai kapanpun enggak akan sama. Kenapa? Kenapa mereka punya pemandangan sudut pandang yang berbeda? Karena posisinya berbeda. Kalau sekarang kita, misal posisi kamu samakan dengan Mindy, ngadepnya ke situ. Nah, siapa yang kamu lihat? Sama, Om Fritz. Kalau kita ada pada posisi yang sama dengan Allah, yang kita lihat sama. Tidak lihat saat kita berbeda posisi dengan Allah, diperlihatkan saat kita direposisi oleh firman. Jangan bolong-bolong baca firman ya anak-anak. Supaya terus direposisi, supaya terus kita melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Amin. Tidak mengerti dibuat mengerti. Ini Fritz. Dia termasuk salah satu koas yang banyak nanya. Dia sering bilang, dokter ada yang saya belum mengerti, boleh bertanya. Pas koas yang lain masih lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba dia nanya sama saya. Saya suka pertanyaan ini, kenapa? Kalimat yang mengatakan ada yang saya belum mengerti itu pengakuan. Pengakuan bahwa saya tidak mampu, saya tidak mengerti, saya tidak bisa. Itu pengakuan. Dan kemudian ada perkataan boleh bertanya, itu kemauan. Saya mau untuk bisa. Saya mau untuk bisa. Dan karena itu saya lalu saya ajarkan. Saya ajarkan. Semua yang saya ajarkan kamu masih ingat? Nanti ujian lagi. Tidak mengerti dibuat mengerti. Ini juga terjadi di Komsel. Di Komsel minggu lalu dan terutama 2 minggu yang lalu sih saya sangat memuji Tuhan karena banyak dari mereka yang bersaksi, yang tadinya mereka tidak mengerti, yang tadinya mereka tidak tahu, yang tadinya mereka di gereja yang lama tidak ada pengajaran seperti itu, tapi di gereja ini mereka mulai dapatkan pengertian-pengertian yang memberkati mereka dan mengubahkan hidup mereka. Saya puji Tuhan dan saya yakin firman tidak akan berhenti, akan terus mereposisi kalian untuk sampai pada tujuan Tuhan. Amin. Juga dalam permodulan saya percaya yakin betul bahwa kalian tadinya tidak ngerti 5 kemuliaan yang hilang itu apa, mencapainya bagaimana, tujuan Tuhan itu apa. Dengan bimbingan pastorio dibuat mengerti. Tidak mengerti dibuat mengerti. Ini kasih karunia. Jangan anggap enteng kasih karunia Allah yang membuat kalian mengerti firman. Kejar terus firman. Nah, yang tidak mengerti dibuat mengerti juga terjadi di masa lalu, di zaman hidupnya Samuel. Ini 1 Samuel 3 ayat 8. Ini kejadiannya kita baca dulu ya. Misal baca 1 Samuel 3 ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu.
Ya, ini kita baca ayat 8. Kalau kita baca seluruh pasalnya, di ayat 1 kita akan membaca bahwa Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Eli sebetulnya bukan tokoh favorit ya. Justru dia lebih banyak Tuhan gak suka ya apa yang dia lakukan. Nah, ketika Samuel ini dari mana tiba-tiba ada? Ini dia hasil doa dari ibu Hana yang tadinya Tuhan tidak kasih keturunan, tapi kemudian berdoa terus, lalu dia janji kalau ada Tuhan kasih, saya akan kasih untuk pekerjaan Tuhan. Maka Samuel diberikan, maka Samuel langsung ditaruh di bawah pengawasan Eli di bait kudus Tuhan. Dan Samuel itu ketika itu masih bocah ya, masih bocah. Ada suara Tuhan datang, dia nggak tahu apa, dia datang ke Bapak Eli, Bapak manggil saya, itu sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali Samuel dipanggil, maka mengertilah Eli. Ini pengertian yang tadinya Eli tidak dapat. Tadinya Eli bilang, kamu cuma mengigau, tidur lagi. Datang kedua, Bapak manggil saya, enggak, tidur lagi. Begitu ketiga kali Samuel datang, Bapak panggil saya, mengertilah Eli. Ada pengertian, ini kasih karunia. Ini kasih karunia bahwa tadinya nggak ngerti, dibuat mengerti bahwa Tuhan memanggil Samuel. Dan kemudian Eli bilang, nanti kalau Tuhan panggil lagi, bilang ya Tuhan, saya siap mendengar Tuhan berbicara. Mengertilah Eli. Ini juga ada di surat Paulus kepada jemaat Ibrani. Kembali ke Meki, baca Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman kita mengerti. Tadinya kita nggak ngerti, tapi karena iman kita bisa mengerti. Alam semesta dijadikan Tuhan. Itu kita baca di Kejadian 1. Semua pasti sudah baca lah Kejadian 1. Tuhan menciptakan ini. Yang menulis siapa? Yang menulis kitab Kejadian siapa? Sudah saya tulis di slide. Musa hidup berapa lama dari penciptaan alam? Saya baca sekitar 4.000 tahun. Bagaimana 4.000 tahun yang lalu dia bisa tahu? Ini termasuk yang Tuhan bukakan di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai 40 hari 40 malam itu Musa mendapatkan banyak pengajaran dari Tuhan. Yang pengajaran itu asik banget. Saya beberapa hari, 2 minggu yang lalu ya, dengan keluarga saya ke tempat Bapak Rohani untuk berguru, mendengar Bapak Rohani mengajar saya tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Berguru, Musa berguru sama Tuhan 40 hari 40 malam, dan dia disingkapkan bagaimana proses penciptaan. Bagaimana dia bisa tulis kitab Kejadian. Kalau kitab Keluaran sampai Ulangan kan Musa ada, tapi kitab Kejadian kan Musa nggak ada, dan itu sudah sekian ribu tahun yang lalu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga kita, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Amin. Kita masuk pada why. Mengapa? Mengapa kasih karunia? Kenapa ada kasih karunia yang begitu kaya, begitu besar? Siapa jawabnya? Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Bapak Rohani mengajarkan kepada saya, yang dimaksud dengan dunia ini sebetulnya ada 2 aspek. Ini dunia yang sangat kecil, tapi Allah begitu mengasihi walaupun dunia ini sangat kecil dibandingkan alam semesta. 2 aspek. Pertama, aspek manusianya. Kedua, sistem yang ada di dunia. Allah karena kasihnya, dia mau memulihkan dua-duanya. Dia mau membangun manusia dan dia mau membangun sistem di dunia ini. Dengan cara apa? Dia membangun manusia dengan cara apa? Dengan firman. Firman datang tiap-tiap hari, hidup kita dibangun. Hanya firman yang bisa membangun hidup kita. Jangan bolong-bolong terima firman. Terus-menerus diingatkan. Allah membangun sistem dengan cara apa? Dengan memberikan nilai-nilai kerajaan. Ini pengajaran Pastor Rio, warisan yang mulia. Apa itu warisan yang mulia? Kerajaan. Bagaimana kita bisa menarik turun nilai-nilai kerajaan ke tempat, ke marketplace, ke tempat kita bekerja, dengan mendapatkan, mempelajari ya firman di mana Fritzal? Matius pasal 5, 6, 7. Itu adalah firman pengajaran Tuhan tentang kerajaan Allah. Dengan kita menarik turun nilai-nilai kerajaan ini,
mengucap, hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan kata. Ini sebetulnya saya pernah singgung di 2023 dalam 3 kali sesi berjudul priority. Saya pernah singgung nilai-nilai kerajaan ini. Hanya orang-orang yang membawa turun nilai-nilai kerajaan yang dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Dan hanya dengan itulah dan dengan cara itulah Allah memperbaiki sistem, membangun sistem di bumi tempat kita berada ini. Kenapa Allah masih terus mengalirkan berkat ke dunia, ke negara kita? Karena ada anak-anak Tuhan yang terus berdiri di atas firman dan terus menarik turun nilai-nilai kerajaan dalam kehidupan dan marketplace di mana Tuhan taruh kita. Maka Tuhan tetap mempertahankan negara ini, dunia ini, karena nilai-nilai kerajaan masih terus kita tarik turun ke dunia ini. Dengan nilai-nilai kerajaan ini kita membangun sistem di dunia ini. Sekarang how? Bagaimana untuk mendapatkan the riches of God's grace? Pertama, bayar harga. Kita harus bayar harga. Musa waktu naik Gunung Sinai itu bayar harga loh. Kemarin Bapak Rohani bulan minggu lalu menceritakan Gunung Sinai itu terjal. Musa sudah umur 80 tahun. Saya belum pernah ke Gunung Sinai. Saya belum pernah ke Tanah Suci, belum pernah. Bapak Rohani sudah 2 kali. Saya belum pernah. Tapi yang mirip-mirip itu mungkin ada Gunung Wayak di Raja Ampat ya. Saya pernah naik Wayak. Itu kemiringannya 80 derajat. Itu tidak ada alat pengaman sama sekali. Dan itu di bawahnya laut berisi hiu. Sebenarnya waktu kami mulai mendaki, si ininya kayaknya nggak bilang kalau ini nanti akan terjal tanpa pengaman, nggak bilang juga di bawah itu laut ada hiu, nggak bilang. kami naik aja dengan polos-polos sampai di atas baru diceritakan. Kira-kira mungkin seperti itu Gunung Sinai. Dan Musa di situ, dan Musa sudah 80 tahun. Saya waktu ke Wayak belum 80 ya. Musa 40 hari 40 malam di situ. Dia bayar harga. Kita harus siap juga bayar harga untuk bisa mendapatkan the riches of God's grace. Kedua, desak terus. Ini Kejadian 18 ayat 32. Siapa yang sekarang baca? Richard, baca Kejadian 18 ayat 32. Kejadian 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ini Abraham sedang mendesak Tuhan untuk menyelamatkan Sodom Gomora. Dia tawar-tawaran, Tuhan kalau 50 orang yang masih menyembah Tuhan, Tuhan mau musnahkan nggak? Enggak, kata Tuhan. Kalau 20 orang Tuhan masih mau musnahkan nggak? Enggak. Abraham tawar lagi, Tuhan sekali ini saja aku masih nawar. Kalau ada 10 bagaimana? Tuhan tetap bilang, kalau ada 10 yang menyembah aku tidak musnahkan. Abraham desak terus. Tetapi ternyata di Sodom Gomora nggak sampai 10 yang menyembah Tuhan, makanya tetap dihancurkan. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan Lot dan kedua anaknya. Istrinya apa boleh buat jadi tiang garam karena masih menoleh ke belakang. Jadi ya, kelas-kelas kesayanganku jangan menoleh ke belakang ya, nanti jadi tiang garam. Desak terus. Dan yang ketiga, kita harus terus masuk dalam recovery agenda. Justification, sanctification, dan glorification. Justification ini penyelarasan yang bersifat pasif yang kita sudah pelajari bersama. Kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah. Dalam sanctification, kita memasuki pengudusan. Dan kita harus terus-menerus diperbaharui. Tidak cukup kita katakan tahun lalu, bulan lalu, saya sudah sekarang enggak usah, enggak cukup ya. Terus menerus ada hubungan dengan Tuhan, penyelarasan dengan firman, pikiran, perasaan, keinginan terus-menerus diselaraskan, maka kita masuk pada glorification. Kolose 3 ayat 4. Kita baca bersama glorification ini. 1, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
adalah hidup kita yang sekarang. Dr. Wadi ketika saya berguru 2 minggu yang lalu mengajarkan, ini hidup kita yang sekarang, bukan nanti. Dalam hidup kita yang sekarang, Kristus adalah hidup kita menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan, glorification. Efesus 4:13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu terus kita dapatkan terus, kita cari terus, kita kejar terus, desak terus untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah. Desak terus untuk mendapatkan kedewasaan penuh, desak terus untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita masuk pada glorification. Sebelum saya masuk pada kesimpulan, saya mau undang keempat anak kesayangan saya maju ke depan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes maju. Ini adalah terakhir kali mereka bawa mic. Ini adalah terakhir kalinya mereka hadir di sini sebagai koas saya. Karena minggu depan, hari Minggu, kalau mereka hadir bukan karena saya suruh, karena mereka hari Minggu depan sudah bukan koas saya lagi. Hari Sabtunya kami penutupan. Jadi kalau hari Minggu masih ada yang datang, itu karena mencari firman, bukan karena cari muka dari saya. Dan saya mau kalian berempat sudah hampir 10 minggu di IPD Koja dan di pemuritan di gereja ini. Apa yang paling kalian dapatkan? Ya, tentu yang didapatkan banyak. Waktu kita nggak banyak ya. Yang paling kalian dapatkan yang mau kalian sharingkan ke jemaat, yes, selama kalian berguru pemuritan di gereja ini. Silakan Matthew, anak pertama. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin kalau dari saya sendiri, memang dari kecil itu memang udah Kristen lah, bisa dibilang ikut papa mama. Dan ya bergereja juga, pelayanan di gereja sebelumnya juga pelayanan di multimedia. Tapi di selama 10 minggu ini yang menurut saya paling berkesan itu selama mungkin hampir sekarang umur 23, mungkin sekitar 20 tahun di gereja ikuti Tuhan, saya belum pernah mendapatkan yang tadi 3 tahap pembenaran gitu. Mungkin selama ini saya cuma ada di tahap justification doang gitu, menerima Tuhan dan that's it gitu. Artinya dulu cuma kalau kita udah terima Tuhan ya sudah gitu, nggak ada yang harus mungkin cuma pelayanan seperti Fritzal juga udah doa doang pagi sore, lalu juga minggu ke gereja, yang kita tahu cuma itu doang. Tapi setelah mengikuti 10 minggu ini lalu juga ada di gereja ini, saya baru tahu ada 3 tahap pembenaran tadi, justification, sanctification, dan glorification. Mulai dari minggu pertama dan sampai sekarang juga Dr. Susan selalu mengirimkan renungan di grup Bina Rohani Kristen IPD di Koja. Lalu di situ juga jadinya saya ada bahan gitu untuk saya renungkan, saya baca firman dari situ, walaupun mungkin memang seperti tadi Dr. Susan bilang masih bolong-bolong. Ya di situ saya jadi di sini sekarang saya paham kalau mengikuti menjadi seorang Kristen itu bukan cuma percaya doang, percaya sama Tuhan, tapi kita juga harus setelah kita percaya kita harus membaca firman supaya kita nggak cuma pergi gereja minggu, doa pagi sore gitu, tapi kita juga mengerti apa yang Tuhan mau beri, pesan yang Tuhan mau beri kepada setiap dari kita. Mungkin itu sih. Ya, Mandi. Kemuliaan Tuhan, pemahaman yang kami dengarkan ya, silakan Mandi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Ibu dan Pastor sekalian. Mungkin kalau ditanya kesan yang di selama di IPD Koja, mungkin kalau saya bisa bagi itu selama di IPD Koja itu menurut saya ini stase yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena jujur saya baru pernah mendapatkan stase yang ada kegiatan pembinaan rohaninya. Selama dari stase pertama sampai stase yang ke-8 saya ini baru pertama kali saya mendapatkan stase yang ada pembinaan rohaninya. Dan menurut saya itu mungkin Tuhan mau saya di sini. Pasti ya dokter, maksudnya Tuhan sudah menyiapkan itu bagi saya. Dan saya sangat bersyukur karena jujur
selama IPD Koja ini dan mengikuti komsel, kemudian juga ibadah di gereja sini, kemudian juga ada pemuritan beberapa kali ya dokter, itu banyak merubah pandangan saya, dimana mungkin dulu saya berpikir juga seperti yang tadi disampaikan oleh Matthew, identitas kita mungkin Kristen, kita mungkin cuman berpikir oh kita Kristen, kita sudah percaya itu sudah cukup. Tapi ketika selama mengikuti beberapa pemuritan, pola pikir saya jujur berubah, banyak berubahnya. Menurut saya percaya itu tidak cukup sampai di situ, tapi yang Tuhan mau itu adalah mereposisi hidup kita, di mana Tuhan mau menjelaskan kita bukan secara fisik, tapi jiwa dan roh juga Tuhan mau menyelaraskan itu kepada kita. Kemudian kemarin juga waktu ikut pemuritan terakhir bersama Pastor Rio, jujur saya juga baru tahu kalau misalkan kita sebagai orang Kristen itu ada 5 kemuliaan, yang tadi itu posisi, kemudian sudut pandang, kemudian hidup yang mulia, kemudian warisan yang mulia, dan tujuan yang mulia. Selama ini saya tuh nggak pernah dengar itu, kalau misalkan di Kristen itu ada 5 kemuliaan, itu saya tidak pernah sama sekali dengar, dan baru pernah juga dengar di sini. Dan kemudian yang disampaikan oleh Pastor Joseph juga saya baru pernah dengar, yang tadi Matthew disampaikan juga, ada justification, sanctification, kemudian ada glorification, itu juga saya baru pernah dengar. Dan saya berharap juga apa yang saya dapat selama di gereja ini, kemudian dengan pemuritan ini, saya berharap kedepannya saya bisa lebih dekat dengan Tuhan juga, karena jujur kalau bisa sharing sedikit mengenai kehidupan saya waktu pemuritan pertama yang saya sharing juga dengan Dr. Susan itu, saya memang memiliki banyak masalah, tapi ya itu saya dulu fokus akan masalah itu. Kemudian belum juga dengan kegiatan kami sebagai anak koas yang banyak aktivitasnya. Di samping itu juga ada kehidupan kami dengan berbagai pergumulan yang kita masing-masing punya. Tapi ketika saya renungkan dan evaluasi diri saya kembali juga, saya ingat di Mazmur 1 ayat 2, dokter boleh saya bacakan Pak? Tetapi yang kesukaannya ialah Iya, yang tadi dokter ada bilang, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ayat ini selama saya bisa mengevaluasi ke diri saya sendiri, bahwa saya tuh sebenarnya nggak boleh gitu, harus tetap fokus dengan segala berbagai masalah akan kehidupan saya gitu, sampai saya lupa karena seharusnya saya tuh harus bagaimana gitu. Tapi saya tuh harus fokus ke Tuhan gitu, kembali ke firman, supaya mungkin masalah saya tidak berubah. Mungkin saya dulu bertanya kenapa ini begini Tuhan, kenapa ini begini, kenapa saya harus begini dan begini. Tapi mungkin yang Tuhan mau adalah sayanya yang berubah, bukan masalahnya yang mungkin, berubah. pasti. Iya, saya yang berubah dokter, bukan masalahnya yang berubah gitu. Dan itu saya sih dokter. Terima kasih. Ya, belum melanjutkan, bisa silakan. Selamat pagi semua, shalom. Jadi kalau dari saya sendiri tadi kan sudah dokter Susan singgung juga. Jadi selama kurang lebih 10 minggu di IPD Koja dan 4 minggu bersama dokter, nanti minggu terakhir ini saya sama dokter, saya benar-benar melihat dokter Susan dengan orang yang berbeda. Sejauh 4 stase saya ini, stase keempat saya belum pernah ketemu dengan dokter yang ketika dia dengar curhatan dari pasien atau saat dia datang ke pasien, anamnesis pasien dan segala hal, dia tuh nggak pernah saya ketemu sama dokter yang ada memberitakan firman atau sharing tentang ayat. Itu saya belum pernah, sejauh ini belum pernah. Dan ini pertama kalinya saya ketemu dengan sosok dokter, di mana tidak hanya berusaha untuk menolong secara fisik, tapi dia juga berusaha untuk menolong secara rohani. Dan selama ini yang saya lihat juga, ketika bertemu dengan pasien itu kan selalu diajarkan untuk harus yaudah kita dengar aja terus kita bantu, tapi bantunya ya itu cuma kasih pengobatan aja, tapi nggak ada bantu secara
rohani, secara dengar hati. Karena kan pasien kalau datang ya seperti dokter singgung tadi, mereka kan curhat gitu, kita kan dengar mereka, dokter saya ininya sakit, aduh dokter saya udah bertahun-tahun gini, terus saya harus gimana gitu. Dan ternyata caranya biar kita bisa tahu bagaimana kita harus menghadapi itu tidak hanya dengan ya itu terapi yang diberikan dari dokter, tapi dengan rohani kita juga. Nah, rohani dari mana? Saya mendapatkan, saya izin baca satu ayat Alkitab, ada pendalaman Alkitab yang saya dapati saat bersama dengan Dokter Susan, yaitu dari Mazmur 107 ayat 20 yang berbunyi, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diliputkannya mereka dari liang kubur. Ternyata dari ayat ini itu mengajarkan bahwa tidak langsung disembuhkannya, tapi caranya biar kita bisa sampai di posisi itu adalah kita mereposisi dulu diri kita, posisi kita, sudut pandang kita, dengan cara kita mendengar firman-Nya. Jadi dari sini ternyata tidak hanya langsung dari fisik kita, tapi ternyata kita disampaikan dulu firman-Nya, supaya tidak hanya dari segi fisik kita saja yang mungkin dipulihkan, tetapi secara rohani juga itu dapat dipulihkan. Terima kasih. Tuhan ya, periksa terakhir, periksa ini koordinator rohani dari mereka berempat. Silakan. Shalom, selamat pagi. Mungkin kalau yang paling berkesan dari saya, yang paling berkesan itu sejak minggu pertama saya bimbingan rohani dengan Pastor Dr. Susan, dimana Dr. Susan kan nanya, apakah saya sudah hidup dalam mencari kebenaran Allah dan kebenarannya gitu. Terus saya jawab, iya saya yakin, menurut saya kalau saya sudah hidup, karena saya tiap minggu nggak pernah bolong ke dalam gereja, terus dengan firman nggak pernah bolong juga tiap minggu. Lalu tiap bangun pagi sebelum tidur itu saya cari Tuhan, berdoa. Itu yang saya pahami, cari Tuhan. Tapi seperti tadi yang barusan Dr. Susan bilang yang tidak benar dibenarkan, itu Dr. Susan mengajarkan saya kembali cari kerjaan Allah dan kebenaran itu bukan yang, maksudnya bukan hanya seperti itu, tapi ada yang lebih benarnya lagi, yang cari kerjaan Allah dan kebenaran itu seperti kalau Dr. sudah mengajarkan saya dibaca di Matius ayat 6-7 tentang nilai-nilai kerjaan Allah. Lalu itu yang mencari kerjaan Allah. Nah, cari dan kebenarannya itu bagaimana? Itu ada di Yohanes 17 ayat 17, di mana mereka yang hidup dalam kuduslah mereka yang hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman. Jadi kalau kita mencari kerjaan Allah dan kebenaran itu seperti apa? Kita harus mengutamakan Allah itu bukan cuma kayak saya yang waktu itu sebelumnya cuma datang hari Minggu, cuma udah pagi dan malam, cuma dengan firman di pas masuk kerja Minggu gitu. Jadi ternyata harus setiap hari seperti yang Susan sudah selalu berikan di grupnya, itu ada firman Tuhan setiap hari selalu diberikan, bahkan itu dikirim pagi-pagi sekali, bahkan saya belum bangun tuh sih. Kita belum bangun ternyata. Itu ternyata harus setiap hari pagi-pagi benar gitu. Itu yang baru yang paling berkesan dan yang paling berubah lah dari saya gitu, dari setelah saya bertemu Susan dan masuk gereja ini. Lalu ada satu sih yang paling baru yang sebenarnya itu harusnya saya sudah tahu dari dulu, cuman mungkin karena memang saya sendiri yang masih belum, yang seperti dokter bilang, belum mencari kerjaan semua sejak dulu tuh, jadi saya belum pernah mendengarkan ini. Nah, 2 minggu lalu itu dokter Susan khotbah tentang apakah melaksanakan amal itu hanya tugas seorang pendeta gitu. Saya sih pas di situ, pas duduk dengan saya bilang, bukannya ngomong pendeta aja gitu. Saya pikir gitu. Ternyata enggak gitu, ternyata di Alkitab sendiri, di firman itu sendiri ada gitu dijelaskan, ternyata kayak yang perempuan Samaria, terus yang apalagi orang kerasukan aja bisa gitu. Nah, itu saya baru mengetahui sejak saya di sini. Dan ternyata emang melaksanakan amanat itu enggak hanya harus tugas seorang pendeta, tapi kita semua gitu. Mungkin itu saja. Beri kemuliaan Tuhan, silakan duduk anak-anak. Baik. Kasih karunia Allah pertama menyelamatkan, kedua menopang, dan kasih karunia Allah melayakkan kita yang tidak layak menjadi layak, membenarkan kita yang tidak benar menjadi benar, memampukan kita yang tidak mampu menjadi mampu, membuat kita bisa melihat apa yang tadinya kita tidak lihat, membuat kita bisa mengerti apa yang tadinya kita tidak mengerti. Kasih karunia Allah memang sangat luar biasa, kekayaan kasih karunia Allah. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga,
surga, kami sudah mendapatkan firman-Mu. Aku percaya firman-Mu yang datang tidak akan kembali dengan sia-sia.